Inilah keturunan anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Anak-anak Yafet, Gomer, Majuj, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Anak-anak Gomer, Askenas, Rifat, dan Togarma. Anak-anak Yawan, Elisa, Tarsis, Kitim, dan Dodanim. Dari mereka inilah tersebar bangsa-bangsa daerah pesisir. Mereka hidup di tanah mereka sendiri, masing-masing dengan bahasa mereka, kaum keluarga mereka, dan bangsa mereka. Anak-anak Ham, Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Anak-anak Kus, Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima, Sheba, dan Dedan. Kus mempunyai anak pula bernama Nimrod, yang menjadi orang perkasa pertama di bumi. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Allah. Itulah sebabnya dikatakan orang, Seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Allah. mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, dan Kalneh, semuanya di tanah Sinear. Dari tanah itu, ia pergi ke Asyur, lalu membangun Niniwe, Rehoboth-ir, Kalah, kota besar itu, dan Resen, di antara Niniwe dan Kalah. Misraim mempunyai anak, yaitu Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim. Dari sinilah asal-muasal orang Filistin, dan Kaftorim. Kanaan mempunyai anak, yaitu Sidon, anak sulungnya, dan Het. Keturunan Kanaan yang lain adalah orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian tersebarlah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan terbentang dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, kemudian ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaumnya, bahasanya, negerinya, dan bangsanya. Lahirlah pula anak-anak bagi Sem, yaitu abang Yafet, bapa leluhur seluruh Bani Eber. Anak-anak Sem, Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Anak-anak Aram, Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad mempunyai anak, yaitu Selah. Selah mempunyai anak, yaitu Eber. Eber dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, karena pada zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan mempunyai anak, yaitu Almodad, Selef, Hazarmawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yoab. Semuanya adalah keturunan Yoktan. Tempat kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaumnya, bahasanya, negerinya, dan bangsanya. Jadi itulah kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka dan bangsa mereka. Dari mereka inilah bangsa-bangsa tersebar di bumi setelah air bah itu. Kejadian pasal 11. Saat itu, seluruh bumi satu bahasanya dan logatnya. Pada waktu mereka mengadakan perjalanan ke sebelah timur, mereka mendapati suatu dataran di tanah Sinear, lalu tinggal di situ. Kata mereka seorang kepada yang lain, Mari kita buat batu bata dan membakarnya baik-baik. batu bata itu mereka pakai sebagai pengganti batu. Sedangkan Ter
sebagai pengganti tanah liat. Kata mereka pula, Mari kita bangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mari kita cari nama bagi diri kita, supaya kita tidak tercerai-berai ke seluruh muka bumi. lalu hadirlah Allah untuk mengamati kota dan menara yang dibangun oleh Bani Adam itu. Allah berfirman, Sesungguhnya mereka ini satu bangsa, dan bahasa mereka semua pun satu. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun niat yang hendak mereka laksanakan, tidak ada yang tidak dapat tercapai. Baiklah, kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain. Demikianlah Allah mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti membangun kota itu. Itulah sebabnya kota itu dinamai Babel, karena di sanalah Allah mengacaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sanalah Allah mencerai-beraikan mereka ke seluruh muka bumi. Inilah keturunan Sem. Ketika Sem berumur 100 tahun, lahirlah baginya Arpaksad, 2 tahun setelah air bah. Sem hidup 500 tahun lagi setelah ia dikaruniai Arpaksad, dan ia masih dikaruniai pula anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, lahirlah baginya Selah. Arpaksad hidup 403 tahun lagi setelah ia dikaruniai Selah, dan ia masih dikaruniai pula anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, lahirlah baginya Eber. Selah hidup 403 tahun lagi setelah ia dikaruniai Eber, dan ia masih dikaruniai pula anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, lahirlah baginya Peleg. Eber hidup 430 tahun lagi setelah ia dikaruniai Peleg, dan ia masih dikaruniai pula anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, lahirlah baginya Rehu. Peleg hidup 209 tahun lagi setelah ia dikaruniai Rehu, dan ia masih dikaruniai pula anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, lahirlah baginya Serug. Rehu hidup 207 tahun lagi setelah ia dikaruniai Serug, dan ia masih dikaruniai pula anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, lahirlah baginya Nahor. Serug hidup 200 tahun lagi setelah ia dikaruniai Nahor, dan ia masih dikaruniai pula anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, lahirlah baginya Terah. Nahor hidup 119 tahun lagi setelah ia dikaruniai Terah, dan ia masih dikaruniai pula anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, lahirlah baginya Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah dikaruniai anak, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Lalu Haran dikaruniai anak, Lut. Haran meninggal lebih dahulu daripada Terah, ayahnya, di tanah kelahirannya Ur Kasdim. Kemudian Abram dan Nahor meminang istri. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran. Haran adalah ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Terah membawa Abram anaknya, Lut bin Haran, cucunya, serta Sarai menantunya, yaitu istri Abram anaknya, keluar bersama-sama dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka sampai di Haran, mereka pun tinggal di sana. Terah mencapai umur 205 tahun, lalu meninggallah ia di Haran. Kejadian pasal 12. Allah berfirman kepada Abram, Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkahi engkau dan membuat namamu besar. Engkau akan menjadi berkah. Aku akan memberkahi orang-orang yang memohonkan berkah bagimu. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Melalui engkau, semua suku bangsa di bumi akan memperoleh berkah. Maka Abram pun pergi, seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Lut ikut pergi bersamanya. Abram berumur 75 tahun pada waktu ia keluar dari Haran. Dibawanya Sarai istrinya, dan Lut anak saudaranya. Juga segala harta benda serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran pergi menuju tanah Kanaan. Kemudian sampailah mereka di tanah Kanaan itu. Abram berjalan menjelajahi negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikem, tepatnya di pohon besar More. Pada waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Kepada keturunanmu, aku akan mengaruniakan negeri ini. Maka Abram membangun di sana sebuah mazbah atau tempat pembakaran kurban bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadanya. Dari sana ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Bait El, lalu mendirikan kemahnya di antara Bait El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ia membangun di sana sebuah mazbah bagi Allah dan menyerukan nama Allah. Setelah itu Abram melanjutkan perjalanannya dan berangkat menuju ke tanah Negeb. Kemudian terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Abram pun pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pendatang, karena hebatnya bencana kelaparan di negeri itu. Ketika ia hampir memasuki Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Dengar, engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Bisa jadi, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Lalu mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Sebab itu, katakanlah bahwa engkau saudaraku, supaya aku diperlakukan dengan baik oleh karena engkau, dan nyawaku selamat berkat engkau. Pada waktu Abram memasuki Mesir, orang-orang Mesir melihat bahwa Sarai sangat cantik. Pembesar-pembesar Firaun juga melihat Sarai, lalu memuji-muji dia di hadapan Firaun. Akhirnya, perempuan itu dijemput ke istana Firaun. Maka Firaun memperlakukan Abram dengan baik demi perempuan itu. Abram mendapat kawanan kambing domba, sapi, keledai jantan dan betina, unta, juga hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, Allah mengazab Firaun dan istananya dengan tulah yang hebat oleh karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram dan berkata, Apa yang kau lakukan terhadapku ini? Mengapa tidak kau beritahukan kepadaku bahwa dia istrimu? Mengapa engkau berkata, dia saudaraku, sehingga aku mengambilnya untuk kujadikan istriku? Sekarang, inilah istrimu. Ambillah dan pergilah. Kemudian Firaun memberi perintah kepada orang-orangnya mengenai Abram. Lalu mereka mengantar dia pergi bersama istrinya dan segala sesuatu yang dimilikinya. Kejadian pasal 13. Maka pergilah Abram dari Mesir menuju tanah Negeb bersama istrinya dan segala sesuatu yang dimilikinya. Lut pun turut bersamanya. Abram sangat kaya, ternak, perak, dan emasnya sangat banyak. Ia melanjutkan perjalanannya tahap demi tahap dari tanah Negeb menuju Bait El. Lalu sampai di antara Bait El dan Ai, di tempat kemahnya berdiri mula-mula. Juga di tempat ia membangun mazbah dahulu. Di situ Abram menyerukan nama Allah. Lut, yang turut pergi bersama Abram, juga memiliki kawanan kambing domba, kawanan sapi, dan sejumlah kemah. Maka tidaklah muat negeri itu untuk mereka tinggali bersama-sama. Harta benda mereka begitu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama.
Lalu terjadilah perselisihan antara para gembala ternak Abram dengan para gembala ternak Lut. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Kata Abram kepada Lut, Kumohon, janganlah terjadi perselisihan antara aku dan engkau, juga antara gembala-gembalaku dan gembala-gembalamu, karena kita ini bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Pisahkanlah dirimu dariku. Jika engkau ke sebelah kiri, maka aku pergi ke sebelah kanan. Jika engkau ke sebelah kanan, maka aku pergi ke sebelah kiri. Lut pun melayangkan pandangannya. Ia melihat bahwa seluruh lembah Yordan terairi dengan baik, seperti taman Allah, seperti tanah Mesir ke arah Zoar. Itu adalah keadaan sebelum Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lut memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan. Lalu Lut berangkat ke sebelah timur. Demikianlah mereka berpisah satu sama lain. Abram tinggal di tanah Kanaan, sedangkan Lut tinggal di kota-kota di lembah itu. Ia memindahkan kemahnya sampai ke dekat Sodom. Adapun orang Sodom jahat dan sangat berdosa terhadap Allah. Setelah Lut berpisah dengan Abram, berfirmanlah Allah kepada Abram, Layangkanlah pandanganmu dari tempat engkau berdiri itu, dan tengoklah ke sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Karena seluruh negeri yang kau lihat itu akan kukaruniakan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika orang dapat menghitung debu tanah, maka keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, karena kepadamulah aku akan mengaruniakannya. Abram pun memindahkan kemahnya, lalu tinggal dekat pohon-pohon besar Mamre, di wilayah Hebron. Di sana, ia membangun sebuah mazbah bagi Allah. Kejadian pasal 14. Pada zaman itu, Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tideal Raja Goyim mengadakan peperangan melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Shinab Raja Atma, Sheber Raja Zeboim, dan Raja Bela, yaitu Zoar. Semua raja yang disebut terakhir ini bersekutu di lembah Sidim, yaitu Laut Mati. 12 tahun lamanya raja-raja itu takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pada tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer bersama raja-raja yang menyertainya. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asterot Karnayim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang belantara. Kemudian mereka berbalik mendatangi En Mispat, yaitu Kades, dan mengalahkan seluruh negeri orang Amalek, juga orang Amori yang tinggal di Hazezon Tamar. Maka keluarlah Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, Raja Zeboim, dan Raja Bela, yaitu Zoar. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sidim melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tideal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, dan Ariok Raja Elasar. 4 raja melawan 5 raja. Lembah Sidim adalah tempat yang penuh dengan sumur aspal. Ketika raja-raja Sodom dan Gomora melarikan diri, sebagian dari mereka terperosok ke sana. Sedangkan yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. Musuh merampas segala harta benda Sodom dan Gomora, serta segala bahan makanannya lalu pergi. Mereka juga membawa Lut, anak saudara Abram, dengan harta bendanya karena ia tinggal di Sodom. Setelah itu mereka pergi. Salah seorang yang terluput datang menghadap Abram, orang Ibrani itu, dan memberitahukan hal itu kepadanya.
Pada waktu itu Abram tinggal dekat pohon-pohon besar milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner, teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya tertawan, dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yaitu mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu melakukan pengejaran sampai ke Dan. Abram dan hamba-hambanya berbagi pasukan untuk menyerang musuh pada waktu malam. Mereka mengalahkan musuh dan mengejarnya sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Segala harta benda dibawanya kembali, juga Lut, saudaranya, dengan harta bendanya, serta perempuan-perempuan dan orang-orang lain. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang menyertainya, Raja Sodom keluar menyongsongnya di lembah Syawe, yaitu lembah raja. Kemudian Malkisedik, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Ia memohonkan berkah bagi Abram, katanya, Diberkahilah Abram oleh Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari segala harta benda itu. Berkatalah Raja Sodom kepada Abram, Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah harta benda itu untukmu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom, Aku telah bersumpah kepada Allah, Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi, bahwa aku tidak akan mengambil selembar benang atau tali kasut pun dari semua yang ada padamu, supaya jangan engkau berkata, Aku telah membuat Abram kaya. Aku tidak akan mengambil apapun kecuali apa yang telah dimakan atau dipakai oleh orang-orang muda yang turut bersamaku, yaitu Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka mengambil bagian mereka masing-masing.